Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Meita Ramadhani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 25000290041 dari Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan poin-poin penting atau resume yang udah saya catat dari Seminar Kesehatan Masyarakat Nasional yang baru aja saya ikuti. Nah, di seminar ini itu diadakan dalam rangka Milad Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang ke-24 dengan mengangkat tema yang sangat dekat dengan keseharian kita semua, yaitu healthy trend or healthy life. Nah, di seminar ini itu menyoroti bagaimana kita, terutama generasi muda atau Gen Z harus bisa memilah mana informasi kesehatan yang berbasis bukti ilmiah atau evidence based dan mana yang sekedar tren instan atau disinformasi di media sosial. Materi pertama itu disampaikan oleh pakar gizi yaitu Bapak Hari Prayitno. Dari pemaparan beliau ada 3 poin penting terkait diet dan pola makanan yang saya catat. Yang pertama itu, diet itu bukan hukuman. Hal ini berarti bahwa diet itu harus dipandang positif sebagai bentuk apresiasi diri untuk memperbaiki kualitas hidup, bukan sebagai hukuman atau ajang balas dendam karena berat badan berlebih. Yang kedua, itu ada prinsip safe for body and safe for mind. Diet yang benar wajib aman secara biologis untuk tubuh sekaligus aman untuk psikologis atau pikiran. Goals utama adalah stabilitas kesehatan jangka panjang. Bukan cuma penurunan berat badan secara drastis aja, tapi juga yang aman untuk badan. Yang ketiga ada fenomena diet ekstrim. Menanggapi tren seperti carnivore diet atau hanya makan produk hewani. Beliau ini menjelaskan juga bahwa ahli gizi nggak boleh langsung melarang atau menyetujui. Harus ada pemeriksaan klinis terkait tubuh seseorang yang akan menjalani diet dan itu harus dicek lab terlebih dahulu seperti cek fungsi ginjal dan cek lipid untuk menghindari komplikasi. Dalam sesi tanya jawab oleh beliau juga menyoroti mengapa konten diet instan mudah viral. Hal ini terjadi karena itu adanya tekanan sosial dan industri komersial yang mencari keuntungan. Solusi yang beliau tawarkan adalah mengubah fokus edukasi dari angka timbangan ke arah optimalisasi imunitas tubuh atau wellness package, serta adanya regulasi pemerintah untuk membatasi konten kesehatan yang hanya boleh dibuat oleh kreator berlisensi medis. Jadi bisa dipastikan aman lah edukasi untuk diet segala macam. Selanjutnya itu ada materi kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Heni Trisnawati mengenai literasi digital. Nah, di sini ada 2 catatan penting yang aku tangkap. Itu yang pertama, statement bahwa viral itu enggak sama dengan benar. Jadi enggak semua yang viral di sosial media itu adalah kebenarannya. Popularitas konten yang berseliweran di media sosial itu enggak menjamin kebenarannya secara ilmiah. Beliau jelasin bahwa cara kerja algoritma media sosial itu kalau kita sering mencari tentang suatu hal, misalnya kita cari tentang anxiety atau kecemasan itu, algoritmanya akan terus lewat di beranda kita. Jadi apa yang kita cari itu akan muncul terus gitu dengan konten yang sejenis. Nah, ini bahaya karena bisa memperburuk mental dan memicu self-diagnosis yang keliru. Lalu selanjutnya ada perubahan perilaku dan advokasi kebijakan. Mengubah perilaku kesehatan masyarakat itu enggak bisa dalam waktu yang sekejap. Itu butuh waktu lama dan minimal ada 2 tahun observasi. Selain itu, tantangan terbesarnya itu ada di tingkat kebijakan publik.
Beliau mencontohkannya, yaitu adanya perdebatan hukum pasal zat adiktif yang di tembakau pada Undang-Undang Kesehatan. Karena adanya benturan kepentingan dengan industri rokok yang berskala besar. Sebagai langkah preventif, beliau juga mengingatkan sebuah prinsip sederhana dan penting, yaitu saring sebelum sharing. Yaitu kita saring dulu apa yang kita akan sharing kepada orang, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan aturan kesehatan atau belum, baru kita bagikan kepada khalayak umum. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari resume seminar yang saya ikuti. Jadi esensi hidup sehat yang hakiki itu healthy life itu sangat berbeda atau enggak sama sekali dengan tren kesehatan sesaat atau healthy trend. Gaya hidup sehat yang berkelanjutan di masa depan itu enggak diukur dari tampilan fisik visual demi validasi sosial di internet, melainkan dari keseimbangan biopsikososial. Jadi bio itu tubuh yang sehat, dan psikososial itu pikiran yang waras serta literasi digital yang kritis. Dan jadi dari seminar ini kita bisa menyimpulkan dan belajar bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat itu dibutuhkan sinergi antara literasi individu yang bagus atau kritis dan regulasi kebijakan yang tegas dari pemerintah. Demikian resume seminar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.